Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bertemu lagi dengan kalian di channel tentang membahas elektronika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi dengan Ahmad Nur yang berNIM 007 di semester 3 di Prodi Teknik Elektro UNSIDA, Universitas Mahasiswa Sidoarjo. Dari sini, baik, pencerahan pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas dasar elektronika, mengenal komponen elektronika secara pasif. Baik, apa sih komponen elektronika secara pasif? Jadi di sini kita menemukan komponen yang dua jenis, yaitu komponen elektronika pasif dan juga komponen elektronika aktif. Yang pertama yaitu komponen elektronika pasif yang bekerja tanpa memerlukan cakup daya listrik atau tanpa listrik, atau yang bisa disebut dengan power supply, yaitu seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Dan yang kedua yaitu komponen aktif, yaitu bekerja menggunakan cakup daya listrik ya seperti transistor, dioda, dan juga integrated circuit. Yang selanjutnya yaitu di sini yang pertama adalah pembahasan tentang resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif atau yang disebut tadi tanpa listrik yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi di sini adalah gambarnya, ini sebuah simbol dan ini sebuah fisik dari sebuah resistor. Jadi di sini adalah nilai satuan resistor adalah ohm. Yang kedua, penjelasan nilai resistor diwakili dengan kode atau gelang warna pada bodi badan resistor, yaitu ini. Jadi di sini itu penjelasannya tentang gelang-gelang, dan di sini ada 4 warna gelang, ada juga yang 5 warna gelang, dan juga bermacam-macam. Dan di sini resistor memiliki ukuran tetap atau flat, dan juga ada yang berubah-ubah yaitu variabel. Dan di sini ini adalah sebuah macam-macam simbol dari resistor. Jadi resistor tetap itu adalah nilainya tetap yang kalau kita membeli di pasaran yang mencari sekitar 1 ohm, 1 kilo, itu nilainya tetap tidak dapat berubah-ubah. Dan yang di sini yaitu tentang LDR, yang di sini itu dia bekerjanya ketika dia berpapasan langsung dengan cahaya. Jadi biasanya ini digunakan dengan sensor lampu yang di jalanan gitu. Terus yang di sini adalah termistor, yaitu resistor yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung suhu. Jadi di sini tuh cara kerjanya itu yang biasanya ditempatkan pada power amplifier, itu biasanya itu menggunakan kayak gini. Jadi kalau misal dari power amplifier itu panas, dan si NTC atau termistor ini akan mendeteksi dan akan nilainya akan berubah untuk menghidupkan si kipas supaya dari power amplifier itu bisa menyala, dan kipasnya itu akan menjadi dingin. Dan di sini yaitu variabel resistor. Variabel resistor di sini adalah disebut yang nilainya dapat berubah-ubah, yaitu dua terminal nilai resistor, dan juga ada potensiometer yang banyak kita jumpai seperti di power amplifier dan juga di macam-macam lainnya yang nilainya dapat berubah-ubah. Dan ini adalah macam-macam resistor, ada yang karbon film, ada yang metal film, ada yang ini ferrowon. Ini adalah resistor yang berbentuk SMD yang biasanya digunakan pada alat-alat zaman sekarang yang serba modern itu.
ini. Dan ini juga simbolnya ya. Dan ini macam-macam contoh variabel resistor atau yang nilainya dapat berubah-ubah. Ini adalah potensio, ini adalah ETC yang bekerja sesuai suhu, ini adalah LDR yang bekerja sesuai cahaya, dan juga ini tripod yang kita dapat mengatur sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini adalah tadi yang cara membaca kode nilai resistor adalah tergantung pada warna gelang. Jadi yang gelang yang pertama itu biasa disebut ini, angkanya bisa jadi satuan, angkanya juga bisa jadi ratusan bahkan ribuan. Dan ini adalah patokan 0 yang di belakang. Jadi kalau nilainya coklat ini adalah 10 ohm, dan ini adalah 10.000 ohm atau dikira 1 kilo gitu. Pokok ini 0, 10 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 itu adalah jumlah nolnya yang di belakangnya ya. Begitulah kira-kira. Terus yang pembahasan yang kedua yaitu tentang kapasitor. Jadi di sini kapasitor atau disebut juga kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Jadi di sini cara kerja kapasitor ini adalah supaya menyimpan suatu muatan listrik atau juga bisa diartikan dengan memfilter. Jadi kalau di power supply itu untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dan juga untuk memfilter tegangan arus yang kasar menjadi arus yang halus. Itu gampangnya seperti itu. Dan memiliki dua jenis kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai pengatur arus, receiver, dan juga sebagai filter dalam rangkaian power amplifier dan juga power supply atau campur daya. Di sini adalah nilai satuan kapasitor atau kondensator adalah farad. Nilai kapasitor terdapat pada badannya berupa angka-angka yang memiliki satuan kapasitas dan juga tegangan. Jadi di sini adalah kapasitor yang ada polaritas dan juga non polaritas. Yang polaritas di sini disebut juga, jadi pemasangannya itu tidak boleh terbalik ya teman-teman. Jadi di sini itu ada plus, di sini ada plus, dan di bawahnya ini ada minus. Dan minusnya itu kalau digambarkan di sini itu biasanya digambarkan dengan logo yang macam ini ya. Kalau yang polaritas atau yang ada plus minusnya gitu. Jadi ini tuh yang ditancapkan atau yang dimasukkan ke dalam lubang atau jalur minus atau negatif itu. Kalau yang taltalum ini yang bodinya ada logonya ini plus atau garis-garis ini jangan sampai kebalik, itu biasanya kebalikannya. Jadi kalau yang elektrolit ini biasanya yang ada garisnya atau tanda body mainnya itu biasanya ada warna beda sendiri atau mana sendiri. Tapi kalau yang taltalum ini itu ada garisnya sendiri, cuma ini dimasukkan ke jalur yang plus gitu. Terus yang non polaritas itu adalah bebas untuk memasukkan bola balik juga nggak apa-apa, plus minus dibolak balik juga nggak apa-apa gitu ya. Itu yang dimaksud non polar dan bipolar gitu. Nah ini kapasitas tetap atau non polar, yaitu di sini ada kondensator mika ini, terus kondensator kertas ini, terus ini adalah kondensator keramik. Yang dimaksud kondensator mika itu adalah ini ya teman-teman di sini. Terus yang kondensator kertas itu yang biasanya ini biasanya disebut yang di pasaran tuh elko. Elko ini di dalamnya adalah sebuah kertas digulung-gulung, terus ada dua lapisan elektrolit dan juga dua lapisan foil itu. Dan yang kondensator keramik itu yang ini itu.
Dan ini adalah kapasitor tetap atau bipolar. Bipolar dalam artian ya tadi Anda tidak boleh sembarangan dalam memasangnya. Jadi ada plus minusnya di sini ya teman-teman. Di sini yang pertama adalah kondensator elektrolit taltalum. Jadi ini yang saya maksud itu di sini. Di sini itu ada lambang strip atau garis-garis di sini itu yang dimasukkan dalam jalur plus. Jangan sampai kebalik. Tapi kalau yang di sini itu ada bermacam-macam. Kadang di sini itu ada logonya yang plus, kadang juga yang minus yang dimasukkan sebagai minus itu. Cuma kebanyakan yang di pasaran ada strip hitam-hitam gini, garis-garis hitam gini itu biasanya dimasukkan ke jalur negatif gitu. Atau biasanya tuh di bodi kawatnya ini dikasih kawat yang berbeda atau kawat yang lebih panjang gitu. Jadi kalau yang pendek itu biasanya dimasukkan ke plus dan yang panjang ini dimasukkan ke minus gitu. Sampai di sini lanjut. Nah, jadi di sini ada simbol-simbol kapasitor. Di sini simbol kapasitor non polar atau kapasitor biasa yang tidak ada plus minusnya itu simbolnya kayak gini ya teman-teman. Terus yang kapasitor elektrolit yang memiliki plus minus atau memiliki polaritas itu adalah simbolnya kayak gini, jangan sampai kebalik. Atau yang disebut ada plus minusnya. Dan juga di sini adalah kapasitor variabel yang nilainya bisa berubah-ubah, itu simbolnya kayak gini. Itu lanjut. Dan yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi membentuk medan magnet dan menyimpannya, filter frekuensi, dan juga pembangkit tekanan dan juga fungsi lainnya. Terus kemampuan induktor adalah menyimpan energi magnet diukur berdasarkan satuan Henry. Jadi Henry di sini adalah suatu penciptanya sendiri ya, pencipta induktor. Namanya juga Henry. Makanya satuannya disebut juga dengan Henry. Induktor ini terbuat dari sebuah kawat pengantar yang dibentuk menjadi kumparan. Nah, di sini ada jenis-jenis dari induktor. Yang di atas ini adalah induktor yang nilainya tetap, tidak bisa berubah-ubah, dan di sini yang kedua induktor yang nilainya dapat diatur atau disebut dengan coil variabel. Nah, di sini ini kebanyakan dijumpai dengan di radio atau di TV-TV gitu, kebanyakan gitu. Saya kebanyakan menemukan tuh ini di radio gitu. Dan simbol dari gambar induktor adalah ini. Terus yang di bawah ini adalah induktor dari variabel gitu. Dan sampai jumpa lagi, selesai pembahasan kita kali ini. Semoga sehat selalu dan juga dapat menyempatkan waktu untuk menonton video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.